Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kepada anak-anakku sekalian, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi hidayah, diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah seperlu tolabul ilmi, mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam kemarin kita sudah membahas, sudah kita pelajari bersama fasal tentang gambaran dadi makmum. Sekarang kita kaji fasal yang selanjutnya, yaitu faslun surutu jami'i ta'tim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal surutu jami'i ta'tim, utawi piro-piro syarate jamak ta'tim iku arba'atun ana papat. Al bada'atu swiji iku ngawiti bil ula kelawan salat kang awal, wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalam salat awal, wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing antarane salat loro, wa dawamul udri lan langgenge udur. Sampun anak-anakku, sebelum kita menerangkan tentang apa itu jamak, perlu sampean ketahui bahwa di dalam hukum fikih itu dibagi menjadi dua bagian. Ada hukum rukshoh dan ada hukum azimah. Apa? Ada hukum azimah, ada hukum rukshoh. Azimah ini hukum tetap, hukum umum yang sudah ditetapkan bagi mukallaf. Mukallaf di sini itu orang yang sudah dibebani, wong sing wis dibebani dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, iku sing diarani mukallaf. Sanes balik lho nggih, lain dengan balik. Mukallaf iki punya 3 unsur. Manusia wis balik tur ya berakal, iku mukallaf. Azimah ini hukum tetap, hukum umum yang sudah ditetapkan bagi mukallaf. Contoh, sholat asar. Sholat asar iku wis ditetapkan bahwa sholat asar itu 4 rakaat. Waktunya pun juga sudah ditetapkan. Nah, hal ini berlaku untuk siapapun di dalam kondisi apapun. Itu yang dinamakan azimah. Sedangkan rukshoh
itu hukum yang memudahkan, suatu hukum keringanan. Itu hukum ruksa, hukum yang beda dengan azimah dikarenakan ada udzur sing sekirane iso menyulitkan mukallaf untuk melakukan hukum azimah. Itu yang dinamakan hukum ruksa. Jadi Islam itu sangat memperhatikan umatnya. Makanya Islam itu punya jargon rahmatal lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jadi semua permasalahan besar maupun permasalahan kecil diperhatikan oleh Islam. Ora kok petentengan kaya cah kae sing sithik-sithik bid'ah, sing sithik-sithik haram. Ngoten niku sampeyan wis ora usah melok, sampeyan cukup wasno mawon. Jadi di dalam hukum Islam itu ada sebab, ada musabab. Ora kok bejudul moro-moro ono. Sampun, itu tadi hukum azimah dan ruksa. Sekarang kita membahas tentang jamak. Jamak iku artine gabungno dua sholat dalam satu waktu sholat. Saya ulang, sing diarani jamak iku gabungno dua sholat dalam satu waktu sholat tanpa mengurangi jumlah rokaatnya. Jadi cuman digabungno tok. Jamak di sini dinamakan hukum ruksa, hukum yang mendapat keringanan dalam beribadah atau disebut dispensasi, seperti dhuhur dan asar, maghrib dan isya. Ini sholat sing iso digabungno. Dhuhur asar dikerjakan di waktu dhuhur, atau dhuhur asar dikerjakan di waktu asar. Maghrib isya dilakukan di waktu maghrib, atau maghrib isya dilakukan di waktu isya dengan jumlah rokaat yang normal. Iku sing disebut jamak. Sampun. Sekarang yang lebih terpenting, yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan, bahwa menjamak sholat itu ada aturan-aturannya. Menjamak sholat itu ada syarat-syaratnya. Supaya kita ini melakukan jamak ini sah sesuai aturan, sesuai syarat, maka di dalam kitab Safinatun Najah ini diterangkan bahwa syarat menjamak takdim ini ada empat syarat yang wajib dipenuhi supaya jamak takdim yang dilakukan ini benar dan sah. Sampun. Sekarang sebelum kita menerangkan sing empat syarat tadi, perlu sampeyan ketahui bahwa menjamak sholat ini boleh dilakukan apabila sampeyan sedang bepergian jauh.
Yang disebut jauh iku minimal kurang lebihnya harus 80 sampai 90 kilometer. Iki sing diarani perjalanan jauh. Kalau kurang dari 80 sampai 90 kilometer dinamakan perjalanan dekat. Jadi perjalanannya minimal harus berjarak 90 kilometer. Sampun. Sekarang syarat yang pertama. Al-bada'atu bil ula. Syarat yang pertama harus mendahulukan sholat yang awal. Artinya yang punya waktu harus didahulukan. Di sini berarti sholat dhuhr dan maghrib. Kalau di jamak takdim maka mengerjakannya maghrib dulu baru isya, atau dhuhr dulu baru asar. Kalau ini terbalik maka tidak sah sholat jamaknya. Ini aturan jamak takdim yang pertama. Jadi harus mendahulukan sholat yang awal. Sekarang syarat yang kedua. Wa niyatul jama'i fiha. Jadi harus niat menjamak ketika melakukan sholat yang pertama. Jadi niat jamak takdim itu waktu melakukan sholat yang pertama. Pertama itu berarti sholat dhuhr dan maghrib. Di mana niatnya Pak? Soal niat ini terserah. Waktu takbiratul ihram boleh, di waktu sujud juga boleh, lagi tasyahud awal ya oleh, lagi tasyahud akhir ya boleh. Sing penting belum salam dari sholat yang pertama. Sampean perhatikan. Jadi niat jamak iku ora mesti pada takbiratul ihram. Sing penting masih dalam kondisi sholat yang pertama. Cuman niat di waktu takbiratul ihram itu lebih baik. Tapi bukan berarti harus di waktu takbiratul ihram. Tidak. Contoh niat di takbiratul ihram. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat di jamak takdim dengan isya karena Allah Ta'ala. Sampun, cukup, sah. Niat dhuhr. Aku niat sholat dhuhr 4 rakaat di jamak takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Sampun, sah. Ini kalau sampean mau niat bareng sama takbiratul ihram. Kalau lain nih takbiratul ihram, aku niat sholat dhuhr di jamak takdim dengan asar, udah jadi. Lagi tasyahud akhir misalkan, innaka hamidum majid, aku niat jamak takdim, udah selesai jadi dan sah. Sing penting niate iku mau wajib dilakukan pada sholat yang pertama sebelum salam. Jadi nanti setelah kita melakukan sholat yang kedua tidak perlu niat jamak lagi. Sampun, itu syarat yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga. Wal muwalatu bainahuma. Syarat yang ketiga harus nuli-nuli. Artinya nuli-nuli tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Ukuran lama di sini adalah 2 rakaat sholat.
Lama kalau ada udzur boleh, ora apa-apa. Sampean habis sholat sing pertama kok ngentut misalkan, terus wudhu iku suwe mergo antri, lah iku ora apa-apa. Karena lamanya disebabkan ada udzur, yang udzurnya tadi menjadi syarat sahnya sholat. Nek sampean udzur karena melakukan sholat sunnah ba'diyah dhuhur misalkan, maka sholat jamak sampean tetap tidak sah karena harus nuli-nuli. Itu yang ketiga. Sekarang syarat yang terakhir, syarat yang keempat. Wadawamul udri, langgenge udzur. Maksudnya di sini langgenge udzur itu masih dalam perjalanan. Kalau sudah nyampe rumah, maka tidak ada sholat jamak itu. Jadi harus dalam perjalanan. Sampun. Itu syarat yang terakhir atau syarat yang keempat. Sebenarnya syaratnya jamak ini ada 7, tapi di dalam kitab Syafinatun Najah ini diringkas menjadi 4. Sekarang sekalian saya terangkan syarat tambahan supaya sampean ora bingung, sampean anggap aja syarat yang kelima, syarat tambahan yang nomor 5. Syarat yang nomor 5, antara sholat yang akan dijamak takdim tadi ada waktu jeda. Contoh, sampean sholat dhuhur, kurang 5 menit lagi udah manjing asar, maka sampean tidak boleh berniat menjamak sholat. Jadi harus ada jeda yang lama di antara kedua waktu sholatnya. Bisa dipahami ya? Nggih, ampun. Sekarang yang syarat yang nomor 6, tambahan. Harus mengerti ilmune jamak. Jadi ora oleh asal-asalan niku mboten angsal. Contoh, ada teman sampean lagi sholat maghrib misalkan, habis sholat maghrib diterusno sholat isya, lalu sampean tanya, Kang, kok sampean sholat petang rakaat maneh? Iku sholat opo? Dijawab, aku lagi menjamak sholat. Loh, muniku oleh toh Kang? Oleh. Lah, ngoten niku sampean nek mengikut jamak, menjamak sholat sampean, berarti jamak sampean tidak sah karena sampean tidak mempunyai ilmunya menjamak. Jadi syarat tambahan atau syarat yang keenam, sampean harus mengerti ilmunya jamak. Sampun. Sekarang syarat yang ketujuh, tambahan. Harus yakin sholat yang pertamanya itu sah. Jadi nggak boleh mamang. Harus yakin kalau sholat sampean yang pertama itu dalam kondisi sah. Sampun. Mudah-mudahan bisa difahami. Barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup, mari kita memohon
meminta kepada Allah mugi-mugi Allah ngabulno sedaya doa-doa dan harapan-harapan kita, serta menjauhkan diri kita dari rasa ketakutan maupun kegelisahan, diberi ketenangan, kepasrahan, keikhlasan kangge menghadapi saha menjalani sedaya napa kemawon ingkang sampun Allah gariskan dumateng kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.